Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan kita konseling psikologi. Kali ini kita akan membahas tentang pendekatan besar yang ada dalam konseling psikologi. Apakah Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa, sebagai seorang konselor, sebagai calon konselor, sebagai calon guru BK, sudah bisa memahami garis besar terkait pendekatan-pendekatan yang ada dalam konseling psikologi? Baik, untuk mempersingkat dan untuk memperjelas pemahaman kalian, silahkan simak video ini. Dalam pendekatan konseling psikologi ada 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan direktif, pendekatan non-direktif, dan pendekatan eklektif. Untuk pendekatan direktif ini berpusat pada keaktifan seorang konselor, sementara pendekatan non-direktif berpusat pada keaktifan seorang klien. Dan pendekatan eklektif ini memadukan 2 pendekatan sehingga menjadi satu kesatuan yang dinamis. Karena pada dasarnya prinsip dari pendekatan eklektif adalah tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan satu metode. Karena itu dalam pendekatan eklektif ini menggabungkan 2 metode. Sekarang perhatikan pada gambar yang pertama. Gambar yang pertama menggambarkan kondisi Randy sebagai klien pasif dan kondisi konselor dengan tindakan nonverbal mengangkat tangan menunjukkan bahwa konselornya lebih aktif dalam mengarahkan atau memberikan pengarahan kepada klien. Hal ini menunjukkan bahwa gambar ini teridentifikasi dari pendekatan konseling direktif. Kemudian selanjutnya perhatikan gambar yang kedua. Pada gambar yang kedua, di sini Randy sebagai klien menunjukkan sikap nonverbal dengan mengangkat tangannya lebih tinggi daripada konselor. Itu menunjukkan bahwa Randy bersikap lebih aktif daripada konselor. Dan di sini posisi konselor hanya memperhatikan Randy. Ini menunjukkan bahwa gambar ini teridentifikasi sebagai pendekatan non-direktif dalam konseling psikologi. Selanjutnya, pada gambar ketiga, ini yang menarik, coba kita perhatikan lebih dalam lagi. Randy dan konselor sama-sama menunjukkan reaksi nonverbal di situ. Ada posisi konselor menunjuk, kemudian Randy mengangkat tangannya agak lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa ada kombinasi tindakan yang sama-sama dilakukan oleh keduanya. Seperti penjelasan di awal, ketika 2 pendekatan itu digabungkan, pendekatan direktif dan non-direktif digabungkan, maka itu disebut dengan pendekatan eklektif. Oleh karena itu, pada gambar yang ketiga ini diidentifikasi sebagai gambar dari pendekatan konseling eklektif. Selanjutnya, teman-teman mahasiswa, apakah sudah bisa memahami? Pertama, pendekatan direktif. Kelebihannya yakni dapat dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Sementara kekurangannya adalah membuat klien tidak mandiri, membuat klien selalu tergantung pada konselor. Kemudian yang kedua, pendekatan non-direktif. Kelebihannya adalah pemberdayaan pada individu, di mana individu dapat secara mandiri menyelesaikan masalahnya. Sementara untuk kelemahannya atau kekurangannya adalah
membutuhkan waktu yang sangat lama, dan ini tidak cocok untuk permasalahan yang membutuhkan solusi cepat. Dan yang ketiga adalah pendekatan eklektif. Adapun kelebihannya yakni sangat fleksibel dan sesuai dengan suatu masalah. Sementara kekurangannya yakni hanya bisa dilakukan oleh Baik teman-teman mahasiswa sekalian, setelah kalian melihat video yang sudah saya buat ini, silahkan tugas kalian sekarang adalah membuat matrik analisis komparatif yang berbentuk tabel, di mana di dalam matrik tersebut harus mencakup komponen yang pertama, definisi dari setiap pendekatan. Kemudian yang kedua, menyebutkan kelemahan dan kelebihan dari setiap pendekatan. Dan yang ketiga adalah silahkan uraikan, cari satu kasus yang sesuai dengan pendekatan yang ada. Ini itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.